Baik, kita akan masuk ke bagian soal nomor 3. Sebuah partikel bermassa 0,340 kg bergerak pada bidang XY menurut XT persamaan seperti pada soal. Dan YT juga menurut persamaan pada soal. Dengan X dan Y dalam meter dan T dalam detik. Pada T sama dengan 0,7 detik, tentukan besar dan arah sudut relatif terhadap arah positif dari sumbu Y dari gaya total yang bekerja pada partikel. Dan C arah gerak partikel. Ya, jadi kita lihat di sini, kita sudah punya data X dengan Y. Maka kita bisa, ya, maka kita akan bisa tuliskan posisi benda pada setiap T ya. Jadi posisinya adalah XT, I ditambah dengan YT, J. Di sini izinkan saya tidak menuliskan lagi ya, karena itu cukup panjang. Tapi yang jelas posisi R itu adalah XT dengan YT. Sehingga kalau kita bisa mendapatkan A, itu adalah turunan 2 kali ya. Jadi kita turunkan dulu sebagai 1 kali dulu untuk mendapatkan V, ya, DRT. DT, berarti kita akan dapatkan di sini Anda bisa lihat, maka akan dapatkan 2,00 dikurangi dengan 12,0 T kuadrat, ya, I ditambah dengan 7,00 minus 18,00 T J. Sehingga kita bisa dapatkan percepatan, ini saya jawab untuk yang A ya, itu akan sama dengan turunan kecepatan terhadap waktunya. Kalau kita turunkan lagi, ini akan sama dengan minus 24T, 24,00 T, I, ditambah dengan di sini minus 18,00 J. Nah, satuannya adalah meter per second kuadrat ya. Sehingga untuk ditanyakan besarnya ya, jadi kalau kita tanyakan F pada saat 0,7 second ya, ini ya, vektornya adalah M dikalikan dengan A 0,7 second. Jadi kalau kita tuliskan di sini, M dikali dengan minus 24,00 dikalikan dengan 0,7, I dikurangi dengan 18,0 J. Ya. Oke, jadi kalau kita hitung di sini, ya, M-nya itu saya masukkan saja langsung 0,34 kilogram. Ya, jadi kalau kita hitung, ini akan sama dengan 0,34 dikali 24 dikali 0,7. Itu 5,712 minus ya. 0,712 I Newton ya. 0,34 dikali 18. Jadi 6,12. 6,12 J. Ini adalah besarnya. Maka kalau kita nyari besarnya, maka kita cari F 0,7 S. Ini akan sama dengan akar minus 5,712 kuadrat ditambah minus 6,12 kuadrat. Ya, Anda bisa hitung sendiri. Ya, adalah Newton. Lalu yang B arahnya, berarti kita ambil relatif terhadap arah positif dari sumbu X, maka kita bisa dapatkan bahwa arahnya tangan dari alfa itu akan sama dengan Fy dibagi dengan Fx. Ya, jadi kalau kita bisa lihat di sini 5,712 dibagi dengan 6,12 gitu ya. Jadi kita punya angka di sini ya, sehingga dari sini kita bisa dapatkan alfa. Nah, karena alfa di sini minus dan minus ya, artinya dia ada di kuadran ketiga ya. Jadi kita harus pastikan sudut tersebut adalah sudut di kuadran ketiga. Ya, sudut ini, sudut yang Anda dapat ini adalah sudut terhadap sumbu X positif. Nah, agar kuadrat ketiga, maka ketiga ya, maka perlu ditambahkan pi atau 180 derajat. Oke. Yang C, arah gerak partikel ya, Anda bisa lihat dari, kita bisa cari kecepatan ya. Kalau kita lihat VT ada 0,7 second, ya artinya kita bisa dapatkan besarnya saja ya. Akar Vx untuk 0,7 second kuadrat ditambah dengan Vy untuk 0,7 second kuadrat. Itu yang Anda dapatkan V-nya, meter per second. Ya, itu pembahasan untuk nomor 3.